صالحين. إياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita lanjut di buku Riyadhus Shalihin, sudah di bab yang kelima. Bab yang kelima. Kemarin tidak bisa masuk, hari ini sudah dari awalnya bab yang kelima. Merasa selalu awasi oleh Allah, atau namanya muraqabah, dalam bahasa Arab muraqabah. Contohnya yang contoh harian yang kita bisa paham, jadikan Allah Ta'ala seperti contoh kita sekarang CCTV, selalu lihat kamu. Itu arti al-muraqabah, selalu lihat kamu. Kita baca atau lihat ayat Al-Quran, atau kalau kita dengar atau baca arti ayat Al-Quran yang di sini, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ini bicara ini tentang Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, Allah Ta'ala yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat. Ini lihat, bicara sama Allah Ta'ala. Salat Nabi Muhammad SAW bagaimana? Kita yang masih butuh, yang bilang apa tadi, bilang selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, kita yang butuh. Nabi Muhammad di dalam riwayat hadis Aisyah alaihissalam, Rasulullah kalau dia masuk, kita diam, berhormat sama Rasulullah. Ya, ini orang, ini Pak Rasul atau Rasulullah. Jadi mereka berhormat kepada Nabi, semuanya anak-anak atau yang di rumah semuanya diam. Ini adab mereka sama Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam riwayat hadis, orang sahabat itu di hadapan Nabi Muhammad SAW, mereka turun ke bala, sampai kalau ada burung bisa berhenti atas kepala mereka bisa. Karena mereka tidak bisa angkat kepala, itu malu dari Rasulullah SAW. Sayyidatuna Aisyah bilang seperti itu. Kalau Rasulullah masuk rumah, kita sudah diam. Ini namanya apa? Bisa masuk dibilang takut. Takut atau takut Rasulullah tidak galak sampai mereka takut. Sifat Rasulullah yang kita belajar, Rasulullah sayang sama anak, sama istri, sama hayawan. Semuanya cerita-cerita yang kita belajar di buku sirah, nanti kita belajar. Tapi mereka berhormat atau mengagungkan Nabi Muhammad SAW sampai diam semuanya yang di rumah. Dia bilang kalau Rasulullah masuk salat, sudah kita balik lagi. Artinya apa? Artinya sudah kayak keluar dari dunia ini ke akhirat. Tidak dengar mereka waktu mereka bicara, atau waktu mereka anak kecil itu bercanda, atau enggak. Kita juga sudah pernah dengar hadis Rasulullah SAW. Waktu dia lagi sujud, Al-Hasan datang naik atas kepalanya. Ya, Rasulullah panjang sujud. Sampai satu orang bilang, aku khawatir mungkin Rasulullah meninggal atau mati. Ada apa? Kenapa sujudnya itu panjang seperti itu? Dia bilang, saya angkat kepala, lihat Al-Hasan lagi atas kepalanya. Oh ya, saya sendiri baru paham kenapa Rasulullah masih sujud, atau sujudnya panjang lebih dari yang setiap hari. Setelah selesai Rasulullah bilang, kamu khawatir saya tadi memanjangkan sujud? Mereka bilang, iya. Itu Rasulullah bilang, tadi anakku atau cucu yang Al-Hasan naik atas kepala saya waktu saat sujud, saya tidak bisa angkat, enggak mau ganggu anak. Ini bagaimana rasa sayang atau kasih sayang dari Nabi Muhammad kepada turunannya atau kepada anak. Tapi yang Allah Ta'ala bilang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berfirman di ayat ini, alladzi yaraka hina taqum. Ya, sudah keadaan Nabi, hal Nabi atau keadaan Nabi atau hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu yang lihat. Tapi biar kita faham, Allah Ta'ala melihat semuanya. Yang baik, yang tidak baik, yang saleh, yang tidak saleh, yang rasul, yang biasa, yang nabi, yang biasa, itu Allah Ta'ala melihat semuanya. Jadi artinya yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat, dan melihat pula
Perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Di sini mungkin saya masuk ke satu masalah khilafiyah yang biasa kita dengar. Ada yang bilang ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah bahas tentang ini di buku sirah. Ayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di neraka. Langsung otomatis tanya sama kamu, bagaimana i'tikadmu tentang ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW? Ya, ada hadis di Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Hadisnya itu di Sahih Muslim, betul, sahih. Tapi ini ayat Al-Quran, kita faham apa dari ayat ini? Allah Ta'ala yang melihat kamu ketika kamu berdiri, sujud, ini yang pertama, hina taqum. Oke, yang kedua, wa taqallubaka fis sajidin. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ya, seharus bukan badan, seharus rohnya. Seharus roh, wa taqallubaka fis sajidin. Artinya di silsilah keluarganya itu dari Sayyidina Ismail alaihi salam sampai keluar. Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, mereka ahli sujud. Kalau ahli sujud berarti mukmin, ahli iman, ahli ibadah. Pasti Quraisy menyembah selain Allah Ta'ala, itu Quraisy. Tapi turunan atau keluarga Nabi yang kita pernah belajar di dalam riwayat hadis, Allah Ta'ala melindungi keluarga saya dari sifah al-jahiliyah. Sifah al-jahiliyah itu zina. Atau nikah yang ada di zaman al-jahiliyah yang masuk macam zina. Ya, sampai Allah Ta'ala keluarin saya dari keluarga yang baik. Inna Allah ikhtara Quraisyan min sair al-qabail ya ila akhirnya. Terus qala yang kedua, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Coba baca artinya Ustazah. Ya, Syekh. Allah Ta'ala berfirman, Allah senantiasa bersama kamu sekalian dimanapun kamu berada. La ilaha illallah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau dia bilang wa huwa ma'aka, ini mungkin kita bilang, oh ini khusus Nabi Muhammad SAW. Tapi bilang ma'akum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tapi tetap harus kita perhatian. Laisa kamitslihi syai'. Jangan jadikan Allah Ta'ala seperti saya kasih contoh CCTV. Maksud saya manfaat. Faedah dari CCTV apa? Lihat orangnya yang datang ke rumah, yang mau mencuri, yang ini manfaatnya. Tapi Allah Ta'ala munazzahun aniz zaman wal makan. Tidak ada tempat, tidak ada waktu yang melewat sama Allah Ta'ala. Atau lewat dari Allah Ta'ala. Enggak ada. Laisa kamitslihi syai'. Tapi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah. Semuanya ayat ini kasih tahu kepada kita biar kita diawasi atau selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus innallaha la yakhfa. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, baik yang berada di bumi maupun yang berada di langit. Ya, maksudnya melihat semuanya. Yang dari ciptaan Allah Ta'ala nggak ada yang disembunyi atau nggak ada yang sembunyi. Semuanya maha tahu. Juga di ilmunya atau di takdir Allah Ta'ala juga. Tidak mungkin ada yang jatuh atau ada yang meninggal. Allah Ta'ala tidak tulis. Enggak. Itu semuanya di takdir Allah Ta'ala. Wa inna rabbaka labil mirsad. Terus lanjut. Ya'lam. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Ya'lamu kha'inatal a'yun. La ilaha illallah. Kha'inatal a'yun ini aku lihat ke fulan. Melihatan itu apa? Saya lihat ke perempuan. Melihat saya itu tujuannya atau di dalam hati saya maksud hati saya dilihat tersebut apa? Itu yang namanya kha'inatul a'yun.
Saya lihat sama perempuan ini dengan syahwat, ini haram. Saya lihat sama perempuan ini dengan bilang apa namanya menolok-olok, itu haram. Saya melihat orangnya menghina, tidak bilang, tapi dalam hati saya, wah bajunya tidak bagus, baunya. Ini yang namanya khainatul a'yun. Khainah. Sudah, kita lihat orangnya lihat biasa, tapi di dalam melihatannya atau apa itu namanya bahasa Indonesia bilang bandangan. Bandangan Pandangan. itu ya ada sesuatu yang mungkin tidak bagus. Allah Ta'ala maha melihat atau mengetahui keadaan tersebut. Ini sembunyi dalam ini. Dalam ini. Saya lihat, kamu lihat, semuanya kita lihat, tapi setiap orang beda. Lihatnya ke hal yang di depan kita. Allah Ta'ala maha mengetahui hal tersebut. Terus, wa ma tukhfi sudur. Mau lebih jauh, itu yang di dalam hati. Yang, apa itu? Disembunyikan oleh hati. Disembunyikan oleh hati. Disembunyikan oleh hati tadi masih lihat. Sudah lihat ke orang ini, lihatmu atau dalam lihat tersebut ada keadaan buruk atau baik, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ini enggak, ini jauh lagi. Wa ma tukhfi sudur. Belum. Sebelum kamu lihat biasa, sebelum kita lihat, saya mau lihat biar dapat ini. Ini sebelumnya sudah masih di dalam hati. Sebelum lihat. Mungkin saya bilang enggak, ini salah, astagfirullah. Sudah tidak jadi lihat. Ini di dalam hati sebelum saya melakukan hal tersebut, Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi tidak bisa kabur dari ilmu Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini ayat hadis. Juga ayatnya banyak sekali, tapi Al-Imam Nawawi pilih berapa ayat, 4 ayat aja ya, biar kita faham, biar kita hati-hati juga. Terus yang hadis ini, hadis Umar bin Khattab yang pernah kita belajar di Al-Arba'in Nawawiyah, karena ini Al-Imam Nawawi juga. Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Al-Arba'in Nawawiyah Al-Imam Nawawi. Coba langsung saja baca Ya. terjemahnya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, pada suatu hari, sewaktu kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul di Ini hadapan lihat, kita baca sama jelas ya Ustazah. Jadi kami. santai ya, santai. Kalau kita baca hadis sampai akhir nanti kita jelasin banyak. Iya, Tapi kita sedikit. Ketika kita sedang duduk di hadapan atau sama atau di samping di sini juga, di sampingnya. Saya beli buku ya, biar baca, biar latihan baca, beli buku Riyadhus Shalihin. silakan. Oke, biar tambah lihat kata-kata yang Indonesia, juga belajar latihan baca. Oke. Tadi bilang apa? Ketika kita duduk di atau sama Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis kita lihat atau bisa ambil berarti mereka menjaga waktu yang atau perhatian sama waktu mereka, kapan kita dapat kesempatan duduk sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Umar bin Khattab. Seharus bilang aku sudah dapat kabar gembira ahli surga, tidak perlu. Tapi enggak. Terus apa yang terjadi? Lanjut Ustazah. Ya, ternyata. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki Ya, yang muncul. Muncul itu yang kemarin kita bilang ini tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki. Itu yang kita kemarin jelasin. Malaikat, semuanya malaikat. Bukan Jibril aja. Semuanya malaikat bisa turun atau bisa muncul seperti manusia. Seperti manusia. Biasa malaikat itu muncul di fisik manusia yang baik. Tidak mungkin di dalam manusia yang berdosa atau mungkin bilang yang buruk. Tidak mungkin. Keadaan malaikat kalau dia muncul di dalam fisik manusia, orangnya atau caranya cara yang baik. Jin bisa. Itu yang mungkin orang Indonesia bilang, namanya apa itu bahasa Indonesia Ustazah? Macamnya kuntilanak.
kuntilanak sama bocong atau bacang, namanya apa itu yang ini? Itu jin. Itu bukan mungkin. Tidak mungkin manusia keluar dari makamnya ke dunia, tidak mungkin. Tapi itu macam jin betul. Mungkin muncul dalam keadaan seperti bahasa Indonesia bilang zombie ya kan, atau macamnya. Itu bisa semuanya jin. Juga jin bisa muncul di dalam keadaan yang baik, bilang manusia atau orang yang hafal atau baca. Bisa juga dalam keadaan hayawan. Seperti Rasulullah suruh kita kalau ada ular atau hayawan di rumah kita yang ganggu kita, harus kita kasih pilihan 3 hari. Itu karena dia bisa. Jinnya itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang dari luar yang datang masuk ke rumah kita, itu yang Rasulullah suruh kita. Ada yang tinggal sama kita. Sampai di dalam riwayat hadis, di atap rumah untuk mereka. Atap rumah kita semuanya. Atap rumah untuk mereka, kita di bawah. Jadi sama kita, selalu sama kita. Sampai Rasulullah ngajarin kita kalau kita ucapan bismillah waktu makan, minum. Di dalam riwayat hadis sahih nanti kita belajar di sini ada 2 orang jin ini ketemu atau 2 orang syaitan ketemu. Satu yang kurus, satu yang gemuk. Yang kurus tanya sama yang gemuk, ini kenapa kamu gemuk? Dia bilang saya dapat rumah atau tinggal sama orang ya tidak berhatian dengan baca atau ucapan bismillah waktu masuk, waktu makan, waktu ini, ini semuanya bismillah, bismillah. Tapi jadi tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak dapat menginap juga di rumah tersebut. Tapi aku bilang sama beliau itu yang gemuk bilang sama beliau itu teman saya seperti itu. Gimana temanmu? Dia bilang teman saya ya yang teman saya yang saya tinggal sama beliau. Dia selalu bismillah. Waktu makan, waktu masuk, waktu keluar, waktu ini semuanya waktu tidur, waktu ini bismillah, bismillah, bismillah. Sampai tidak dapat atau belum sempat makan sama mereka. Ini hadis yang kita dari sana, dari sini. Biar kita berhatian aja. Biar kita hati-hati baca zikir. Waktu masuk rumah, walau kamu capek, kamu sudah capek di kantor dari pagi sampai maghrib. Kalau datang rumah sudah marah, masuk marah, enggak marah. Ya, seperti tadi kamu pakai akhlak yang bagus di kantor, harus kamu pakai akhlak, harus kamu senyum. Waktu masuk rumah baca salam, baca bismillah, sudah syaitan pergi. Kalau kamu masuk bilang bismillah aja, bukan bismillahirrahmanirrahim semuanya enggak. Kalau bilang bismillah aja sudah syaitan pergi. Keluar atau dari rumah, bilang sama temannya atau sama saudaranya pergi dari rumah, tidak dapat tempat menginap hari ini. Ya. Kalau baca bismillah, Rasulullah ngajarin kita kalau baca bismillah waktu makan, kalau lupa bilang bismillah awali wa akhirih, kalau sudah selesai baru ingat bilang bismillah. Dalam riwayat hadis syaitan muntah makan yang kamu tadi makan kalau ucapan bismillah. Jadi harus kita belajar. Ini apa itu? Kita masuk karena malaikat datang atau Jibril datang atau muncul di hadapan kami seorang laki-laki. Bisa malaikat bisa datang seorang perempuan, belum pernah dengar hadis atau riwayat ada malaikat yang muncul perempuan. Jin ya itu yang tadi bilang sama kamu. Ontel anak di Yaman juga ada satu macam perempuan ya, dia masuk ontel anak tapi dia biasa datang seperti perempuan yang kenal sama kita. Mereka biasa mereka di sana itu cerita dari ayah, dari kakek juga mereka bilang kadang-kadang datang. Tapi di dalam surat perempuan dari rumah, kadang-kadang ibu anak atau orang yang lagi jaga sewanya. Kadang-kadang perempuan dari kampung datang, wahai fulan gimana kabar, saya mau makan. Tapi karena mereka sudah tahu atau adat kita di Yaman tidak ada perempuan keluar jam setelah Isya. Ke atas enggak ada. Mereka kadang-kadang itu jam 11, jam 12, jam 1. Dia datang di suara fulana yang kita kenal di kampung, mereka sudah paham langsung baca azan, langsung baca ayatul kursi, sudah dia kabur. Ini ada.
ada satu macam ya di dalam riwayat hadis namanya Ummus Sibyan. Nanti kita belajar dari Riyadhus Shalihin, ada nanti kita belajar macamnya. Hasilnya Jibril datang atau masuk di surat atau gambar atau fisik badan laki-laki yang sangat putih, yang sangat apa? Yang Putih sangat putih pakaiannya. dan rambutnya. Ya, pakaiannya itu biasa orang yang datang dari perjalanan biasa bajunya sudah kotor, tapi ini enggak. Terus rambutnya biasa karena mereka orang Arab di situ pakai unta, bukan seperti sekarang pakai kereta, pakai pesawat, pakai itu bisa menjaga atau bisa lindungi pakaian kita atau rambut kita. Ini enggak. Mereka biasa orang Arab datang atau bukan orang Arab, orangnya sekarang walau dia atas mobil tapi mobil yang bak itu yang di luar pasti kotor. Ya, terus sangat hitam rambutnya, terus tidak lanjut Tidak saja. tidak diketahui dari mana datangnya, dan tidak ada seorang pun di antara kami mengetahui sebelumnya. Ini artinya orang Al-Madinah sudah kenal, semuanya terkenal. Ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan, ya sudah seperti kita tinggal di bilang komplek. Kadang-kadang karena setiap hari kita di masjid sudah kenal, ketemu dimanapun. Walau saya belum pernah sempat bicara sama beliau nama kamu siapa, tapi sudah lihat wajahnya, kenal. Dia bilang walam ya'rifhu minna ahad, enggak ada yang kenal sama orang tersebut. Terus Orang itu terus duduk di dekat Nabi serta menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau dan ya, kedua ini salah satu cara duduk di hadapan guru. Ya, ini lihat menyadarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau Nabi Muhammad SAW. Artinya ini dekat. Ini salah satu cara untuk orang yang cari ilmu dari gurunya. Sampai kita lihat banyak ahli ilmi yang kita kenal sama mereka. Kalau muridnya satu aja biasa duduk seperti itu, seperti salat di hadapan gurunya. Ini bukan kelebihan. Ada yang bilang, oh ini kelebihan. Enggak, ini adab. Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW duduk seperti itu. Mau lebih dari itu? Apa itu dia? kedua telapak Meletakkan. tangannya di atas kedua paha beliau. Nah, meletak telapak tangannya di atas kedua paha beliau dan berkata. Ada yang bilang beliau maksudnya itu Jibril sendiri. Ada yang bilang Nabi Muhammad SAW. Ini dekat sekali. Tapi saya tadi bilang sahabat tidak berani duduk di hadapan Nabi seperti itu. Tapi karena ini Jibril, juga mereka tidak tahu. Ya bingung ini bagaimana sampai bisa. Ada yang bilang enggak. Pahanya sendiri. Itu yang tadi fisik Jibril. Terus lanjut. Seraya berkata, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara tanya. Kenapa tanyaan ini sekarang kita enggak ada yang bilang Syekh ajarin saya Islam. Alhamdulillah kita Muslim. Ini karena mereka masih di awalnya juga mau cara mengajar mereka bagaimana ya dia tanya tentang Islam. Wahai Muhammad beritahu kepada saya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda apa itu? Islam yaitu kamu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Ini kata ya. Itu perbuatan atau amal kita tapi kata. Amalun qawli ustazah ya. An tashhadu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak ada Tuhan selain Allah Taala, juga Rasulullah itu diutus oleh Allah Taala. Terus lanjut yang kedua, mendirikan sholat. Mendirikan Sholat. ya, engkau menegakkan salat ya, menegakkan salat. Dari Ya. apa itu menegakkan itu Ustazah? Dari tegak. Qomah, berdiri, tegak. Tegak. Oke, menegakkan salat.
an tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah. Ini lihat tuqimus shalah umum, masih umum. Salat yang mana? Salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat fardu, atau salat nafilah, qiyamul lail, atau salat duha. Yang mana salat ini? Ini umum. Nanti Rasulullah ngajarin sahabat setelah ini. Juga dia tidak tanya. Itu salat karena mereka sudah tahu 5 fardu. Yang sisa itu selain 5 fardu itu tambahan. Kenapa? Karena sudah ada orang Badui datang kepada Nabi. Wahai Muhammad, kamu pernah kirim fulan ke kita? Rasulullah bilang, ya betul. Itu yang kamu utus atau yang kamu kirim, dia bilang kita harus saksi tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Maksudnya syahadah, dan itu dia bilang, ya betul. Wa nuqimus salat. Dia bilang betul 5 fardu ya. Jelasin sama beliau, bilang yang kamu kirim atau teman kamu yang datang itu bilang kita harus salat 5 fardu. Rasulullah bilang sama dia betul. Dia bilang kita harus puasa bulan Ramadan. Rasulullah bilang betul 30 hari ini Ramadan. Dia bilang kita harus keluarin zakat. Rasulullah betul. Ya hajjul bait kalau kita bisa. Syaratnya dia bilang betul. Ini semuanya betul. Orangnya bilang demi Allah saya tidak tambah dari itu. Yang maksudnya yang wajib 5 fardu sama puasa Ramadan sama zakat, keluar zakat, sama hajjul baiti dan syahadah yang tadi itu yang pertama. Setelah dia pergi Rasulullah bilang demi Allah atau aflahar rajul in sadaq. Ini orang beruntung kalau dia jujur. Kalau jujur apa itu? Maksudnya menjaga 5 fardu, menjaga zakatnya, puasanya, hajnya, salatnya itu ini orang beruntung atau ahli surga. Ada riwayat lain, man arada an yanzur ila rajul min ahli jannah falyanzur ila hadha. Barang siapa melihat orang ahli surga, lihat ini orang ini. Tapi ini orang Badui, kita jelasin sudah sering bilang, orang Badui itu kalau datang satu kali aja, Allah alam ketemu lagi atau tidak. Orang Arabi kadang-kadang dapat ilmu sudah mereka pegang. Terus yang kedua, yang ketiga, Satu zakah, menunaikan zakat. menunaikan zakat. Oke, zakat kita sudah belajar. Walau di sini tidak bilang zakat fitrah, zakatul mal, zakatnya itu berapa, tapi nanti Rasulullah jelasin. Terus lanjut. Engkau puasa Ramadan. Ya, cara puasa itu di mana? Nanti jelasnya. Ya tahu Rasulullah sudah jelasin. Ini semuanya ingatin orang sahabat yang sudah melakukan salat, sudah melakukan puasa, sudah melakukan zakat. Tapi ini biar nanti ada hikmah dari hadis ini. Lanjut. Dan haji ke Baitullah bila kamu mampu untuk menempuh perjalanannya. Terus? Orang itu menjawab, benarlah engkau. Ya. Maka kami merasa heran Melihat sikap orang itu. ya, Karena orangnya tanya, tapi bilang ya benar. Wah, ini kenapa benar? Biasa benar untuk orang yang sudah pernah jawab, yang sudah pernah mau pastikan. Saya sudah pernah dengar dari fulan kalau yang melakukan ini hukumnya ini. Saya tanya sama guru, dia bilang masalahnya gini. Seperti yang saya kemarin bilang, oh ya benar. Karena saya sudah, tapi ini mereka bingung juga. Orangnya, pakaiannya bagus, bersih, juga rambutnya rapi, juga tanyaannya setelah dia tanya anil Islam, Rasulullah kasih semuanya. Akhirnya bilang benar ini, gimana benar ini? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. kami terheran-heran melihat sikap orang itu karena menanyakan tapi juga membenarkan. Oke, terus? Ia bertanya lagi, ceritakanlah kepadaku tentang iman. Beliau bersabda, yaitu kamu percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari Kepada akhir. Allah Ta'ala. Al-iman kepada Allah Ta'ala. Bagaimana al-iman kepada Allah Ta'ala? Kita tidak lihat Allah Ta'ala. Tapi kita sudah sering baca di surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang bertakwa siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Semuanya yang ghaib itu masuk. Allah Ta'ala masuk di situ. Karena kita tidak bisa lihat.
tidak kuat. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi bagaimana caranya kita iman Allah Ta'ala maha ada? Ya, kita lihat ayatnya, lihat ciptaannya. Ini semuanya makhlukat Allah Ta'ala. Terus lanjut, dan serta kamu percaya sepenuh hati terhadap takdir baik dan takdir buruk kamu sudah sampai mana tadi? Masih di para malaikat juga, para malaikat ya. Para malaikat yang kita kemarin di Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka bilang yang wajib iman bil malaika yang Rasulullah kasih tahu. Tapi yang paling jelas itu yang kita bilang juga 10 aja. Itu yang Rasulullah kasih nama Munkar, Nakir, Jibril, Mikail, Malik, Khazinul Jannah, Khazinul Nar, Raqib, Atid. Itu yang Rasulullah sudah pernah di dalam riwayat hadis jelasin. Ada. Berarti berapa malaikat yang wajib al-iman? Yang sisa umum. Itu nu'min billah wa malaikatihi. Amana Rasul ma unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Terus wa kutubihi dan kitab-kitabnya. ya, al-kutub. Al-kutub dah barusan kita baca. Awalam yunabba bima fi suhufi Musa. Kita baca inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Oh, berarti ada buku-buku selain At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Al-Quran yang ada. Kita sudah pernah jelasin di dalam riwayat hadis sampai 104 buku. 104 buku. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Suhuf Syith. Dalam riwayat hadis Suhuf Syith. Itu Ibrahim 20, Musa 20. Musa itu sebelum At-Taurat ya. Musa sebelum At-Taurat. Ibrahim 20. 20 sahifah. Sahifah itu apa Ustazah? Lembaran. Lembaran. Ini safhah. Oh. Safhah. Ini safhah lembaran. Tapi sahifah kalau tidak salah seperti Quran namanya. Itu yang dulu baca. Yang dulu. Quran namanya apa? Quran. Oke, hasilnya di dalam buku tersebut yang namanya suhuf ada perintahan dari Allah Ta'ala kepada Sayyidina Musa, ada nasihat, ada mau'idah ya seperti buku-buku Al-Quran. Tapi ini suhuf Musa sebelum At-Taurat. Suhuf Musa sebelum At-Taurat. Jadi 20 Ibrahim, 20 Musa, 60 Syith. Syith alaihissalam. Nabi Syith alaihissalam itu ada 60. Ada yang bilang 30 Ibrahim, 30 Musa, 40 Syith. Juga ada. Hasil kenapa ada khilaf Syekh? Karena seperti tadi bilang hadisnya itu tidak jelas seperti Al-Quran. Al-Quran ini bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Terus At-Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan. Sudah ada namanya di Al-Quran. Kita tidak bisa ingkar satu. Kalau ingkar satu kafir. Tapi suhuf enggak ada nas atau dalil yang jelas bilang suhuf Musa. Ini tadi di suhuf Ibrahim berapa? Enggak ada angka. Suhuf Musa enggak berapa? Enggak ada. Suhuf Syith itu enggak ada di Al-Quran. Tapi ini dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa itu? Tadi bilang 100 sama 4 buku yang kita kenal. At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, Al-Furqan atau Al-Quran. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rasulnya itu berapa yang kita kemarin 124.000 nabi al-anbiya. Ar-Rasul ya seperti ahli Badr 312, 14, 15. Ini ar-Rasul. Ulil azm minhum itu 5. Ulil azm yang Allah Ta'ala sebut mereka di surat Al-Ahzab. 5 orang. Oke, wajib iman dengan Rasul Nabi ini semuanya yang Syekh Faisal bilang 124.000. Wajib iman sama itu semuanya ya, tapi namanya enggak ada di Al-Quran ya. Yang wajib iman yang ada di Al-Quran sampai 25. Sampai 25 Nabi sudah itu yang wajib karena namanya yang ada di Al-Quran. Yang lain itu imannya seperti al-iman bil ghaib. Ada Nabi, ada Rasul. Allah Ta'ala berfirman di satu ayat, minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik.
Ada yang diceritain, ada yang nggak diceritain. Ya, itu di Al-Quran ada yang sudah cerita, ada yang tidak. Ya, berarti harus al-iman. Ini kalau Allah Ta'ala bilang sama Nabi Muhammad seperti itu, atau berfirman sama Nabi Muhammad seperti itu, kita harus ikut Nabi Muhammad SAW. Para Rasul terus apa lagi? Para Rasul dan hari akhir. Iya. Di akhir. Ya, hari akhir itu mulai dari kapan? Namanya hari akhir ya. Hari akhir. Kenapa hari akhir? Hari awal kapan? Itu dunia ini hari pertama ini. Itu hari terakhir. Kita baca di Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula, al akhirah, al akhirah. Itu akhirat lebih afdal dari yang pertama. Yang pertama siapa itu? Dunia ini, ya kan? Mereka kasih cerita satu perempuan ini. Satu laki-laki nikah sama dua perempuan, pertama sama yang kedua. Terus biasa yang terakhir bilang wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang terakhir lebih afdal dari yang pertama. Ya, tapi di sini al akhirah, akhirat. Jangan ini maksudnya perempuan yang terakhir. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhir. Wabil qada, dan apa? Beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wabil qada wal qadar khairihi wa syarrihi min Allah taala. Kita harus iman yang baik. Tapi mereka semuanya itu dari Allah Taala. Semuanya dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita baca di ayat Al-Quran, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Kalau dapat kebaikan itu dari Allah Ta'ala. Kalau dapat kejahatan itu dari kamu. Oh, bagaimana? Ini semuanya dari Allah Ta'ala. Mereka bilang ini adab. Adab. Sampai kita lihat Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Waktu dia bilang, والذي أطمعني والذي يميتني وإذا مرضت فهو يشفين. Itu yang kasih sakit Allah Ta'ala. Juga yang kasih sembuh Allah Ta'ala. Tapi dia bilang kalau aku sakit, itu aku ya. Tapi alladzi yut'imuni wa yasqin, yang kasih makan juga, yang kasih minum, itu semuanya Allah Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, mereka bilang kalau penyakit itu dia bilang aku, kalau aku sakit. Adab sama Allah Ta'ala. Bukan haram, semuanya penyakit itu dari Allah Ta'ala. Tapi adab sama Allah Ta'ala, dia bilang kalau penyakit itu dari saya. Ya mungkin seperti kita bilang hukuman, mungkin Allah Ta'ala mau angkat derajatnya, ya silakan. Taib, wal qada wal qadar khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Dia berkata, Anda benar. Lanjut dia. Orang itu menjawab, benarlah engkau. Ia bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Beliau Ihsan bersabda, itu yang kita belajar, yang kita kadang-kadang di hari Jumat, tasawuf, atau seperti sekarang kita baca hadis jelas lagi, ini yang kita cari al-ihsan. Al-ihsan biar tadi bilang apa itu mengawasi ya. Mengawasi oleh Allah Ta'ala. Oke, lanjut ha. Coba al-ihsan. ihsan, beliau bersabda, yaitu kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Seakan-akan kamu melihatnya. Ini bagaimana? Seakan-akan kamu melihatnya. Rasa hatimu waktu kamu menyembah kepada Allah Ta'ala dalam keadaan seperti itu, ya bagaimana ibadahmu? Bagaimana istighfarmu? Bagaimana tasbih, tahlil, waktu kamu keluar sedekah, waktu kamu pergi salat, ibadah, dari waktu mulai ibadah tersebut, kalau keadaanmu seperti itu seakan-akan Allah Ta'ala melihat kamu, atau ya melihatnya, ya mungkin pasti kita berubah. Ya. Tahu dari mana? Kita lihat kalau biasa di ujian ya, ujian akhir tahun ya. Ya, gurunya bagaimana perhatian. Ya, kita tulis tidak boleh lihat kanan, tidak boleh lihat kiri. Enggak tahu di sini di Indonesia bagaimana, kita diaman ya. Kadang-kadang ya ada 2-3 orang di dalam satu kelas. 2-3 orang melihat siapa yang bahasa Indonesia namanya apa itu? Nyontek. Ada kata lain yang resmi itu. Ada satu lagi abud bilang curang ya. Oh, curang. Iya, nyontek Curang. saya nih karena dia curang. Beda. Nyontek.
Oke. Ini lihat kalau kita contoh yang Daniel tadi bilang, kita lagi tulis perhatian pasti. Kalau tidak ada salah jawaban dari kepala saya aman. Tidak masalah. Walau 50 orang semuanya lihat saya tulis dari hafalan saya. Tapi kalau dari tulisan yang di kertas atau dari taman atau itu tidak berani. Nah, ini ibadah kita juga sama seperti itu. Kalau ibadahmu murni lillah azza wa jalla pasti aman. Kalau ada salah waktu kamu menyembah Allah Ta'ala, itu yang nas'alullah as-salamah wal afiyah. Terus yang kedua, itu makam yang pertama. Menyembah Allah Ta'ala seakan-akan Allah Ta'ala melihatmu. Ini yang paling tinggi. Terus, tingkat yang di bawahnya. Jika kamu tidak bisa seakan-akan melihatnya, maka berkeyakinanlah bahwa Allah melihat kamu. Ini di bawah lagi ya. Ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Tapi semuanya kita kalah di ini. Kita tinggal ya dengar azan, ayo salat ya, takut dari dosa sudah. Tidak pergi ke sana biar karena dia takut dari Allah Ta'ala atau karena Allah Ta'ala atau mau bicara sama Allah Ta'ala, enggak ada yang keluar dari masjid ya saya mau bicara sama Allah Ta'ala, saya mau ketemu, karena Rasulullah bersabda as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu hubungan di antara hamba dan Allah Ta'ala. Sudah enggak ada nabi di akhir zaman, enggak ada nabi, tapi kamu mau bicara sama Allah Ta'ala, ayo lihat dari waktu mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, sampai salam. Kamu bilang assalamualaikum. Kenapa bilang assalamualaikum warahmatullah? Kamu ya karena kamu tadi sama Allah Ta'ala, sekarang balik ke kita bilang assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau masuk rumah bilang assalamualaikum. Ya kenapa? Karena aku datang ya di dalam salat setelah kamu atau waktu ucapan salam artinya sama. Sampai di buku fikih mereka bilang waktu makmum bilang assalamualaikum seharus mereka niatnya jawab kepada imam. Karena imam kita yang datang bilang assalamualaikum, kita assalamualaikum juga harus niat. Ini waalaikumsalam artinya apa Ustazah? Dan atas kalian keselamatan. Ya sama ya, artinya assalamualaikum dan atas kalian apa? Keselamatan. Keselamatan. Awalnya assalamualaikum juga? Iya sama. Ya sama. Jawab mereka waalaikumsalam atau walau mereka tidak bilang waalaikumsalam, bilang assalamualaikum, sama jawabannya. Qala al-imam itu wahum nawau bihi raddan ala dzakal imam di matn az-zubad. Az-zubad harus niat makmum waktu bilang assalamualaikum, niatnya jawab salam imamnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus lanjut. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Terus lanjut. Ia bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat. Kita lanjut atau berhenti di hari kiamat? Tentang Iya benar saya itu kan. Iya. Sedikit lagi sih. Iya, lanjut ayo. Bertanya lagi, ceritakan kepadaku tentang kapan datangnya hari kiamat. Ini lihat dia tidak bilang kasih tahu. Ceritanya aja, dia minta ceritanya. Kapan itu, posisinya, caranya. Rasulullah tidak kasih jawab karena Allah Ta'ala tidak kasih. Tapi sudah Rasulullah di dalam riwayat hadis yang kita baca, Rasulullah bersabda, bu'ithu wa ana was-sa'a kahatain, saya sama hari kiamat seperti ini. Kasih 2 jari ini. Oh berarti Rasulullah sudah tahu. Di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, Allah Ta'ala menciptakan Adam di hari Jumat. Terus hari Jumat, di hari Jumat juga hari kiamat. Ini bagaimana tadi Jibril tanya? Ya mungkin ini sebelum Allah Ta'ala kasih tahu kepada Nabi. Waktu Jibril tanya, ya. Ini satu. Yang kedua, nanti dari riwayat hadis ini bilang ini Jibril datang biar ngajarin kita agama kita. Mungkin bukan maksudnya harinya, maksudnya kita melakukan apa atau bagaimana keadaan kita sebelum hari kiamat. Dia bilang sama beliau, coba Beliau bersabda, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ya, ini mereka tidak paham.
Seharus mereka paham otomatis. Kamu ya yang ditanya lebih afdal dari ya ini sudah. Ini jelas Jibril, tapi mereka tidak perhatian. Lanjut. Ia berkata, maka ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, tanda. Ada riwayat lain nanti kita 10 tanda ya kan. 10 tanda yang besar. Ini tanda yang kecil. Apa itu tanda yang kecil? Ha? Dia bersabda, bila seorang budak melahirkan tuannya, satu ya tuh. Terus, lanjut, Iya bila betul. Ya karena kalau kita jelasin sekarang ini mereka tidak paham. Nggak ada budak sekarang, Chef. Mau kasih contoh zaman sekarang kita. Ini ibu-ibu semuanya yang di sini. Anak kamu belajar sekolah, ya Syekh belajar sekolah. Oke, dari umurnya, dari masuk SD, kamu yang biasa setiap hari pagi-pagi urus anak ya kan? Baka siap-siap makan, siap-siap baju, siap-siap bukunya, kadang-kadang bantu tulis PR ya kan? Kadang-kadang ada berapa ibu dia anaknya tidur dia yang tulis PR ya, biar gurunya tidak marah. Itu benar atau tidak? Ya, Syekh benar. Terus setelah masuk ke SMA, SMP, SMA yang mana pertama? SMP yang pertama. SMP yang pertama. SMA masuk kuliah. Terus semuanya yang siap-siap makan siapa? Ibu. Ini sekarang yang jadi budak siapa? Benar-benar ini bisa bilang yang budak sekarang ibu. Karena dia lagi melayani anaknya. Anaknya setelah dia selesai kuliah, ibu maaf, alhamdulillah dapat kerja. Saya harus kerja dari jam 5. Ya, yang bangun siap-siap ibu. Terus setelah dia nikah, maaf ya, saya kasih contoh di Indonesia di sini. Kita di Arab masih jauh sedikit. Karena dia tinggal sama suaminya di rumahnya. Ibu saya sudah tidak peduli sama siapa, bagaimana ini urusannya sendiri. Di sini setelah dia dapat suami, dapat jodoh, dapat anak, siapa apa itu jaga anak atau mendidik anak? Neneknya. Ini jadi kayak selama 40 tahun ibu yang lagi melayani atau khidmat sama anak. Ini bisa jadi contoh, tapi kayak mirip budak melahir tuannya ya kan? Itu sama miripnya caranya, tapi zaman sekarang zaman kemarin beda. Terus lanjut. Yang kedua, bila kamu melihat orang-orang fakir miskin yang tidak bersepatu lagi dan yang Itu telanjang, maksudnya orang Arab. Itu maksudnya orang Arab. Yang di Makkah, yang di Al-Madinah itu mereka orang miskin, tidak pakai baju, tidak pakai sandal. Sekarang lihat mereka bagaimana kaya. Sekarang dan bangunan yang paling tinggi Burj Khalifa ya kan, Bu? Ya. Sekarang Arab Saudi mereka lagi bikin bangunan baru lebih tinggi dari itu. Ya nanti namanya sudah kemarin saya lihat di internet namanya Trump. Trump ini presiden ini Amerika. Kenapa mereka bilang kita mau lebih tinggi dari mereka? Ini Rasulullah sudah jelasin. Orang yang badui, orang yang itu mereka jadi berlomba-lomba di keadaan seperti itu. Lanjut, ha? orang itu lantas pergi, kemudian kami diam sambil termenung. Kamu sudah pergi langsung ini kamu loncat-loncat Ustazah. Santai. Tadi saya udah jelaskan soalnya. Ya, tapi Bila saya mau mereka dengar terjemahnya biar kalau ada yang masih ragu dari bicara Syekh. Bila kamu melihat orang-orang fakir miskin yang tidak bersepatu lagi, dan Hmm. telanjang dan pekerjaannya mengembalakan kambing, Kenapa dia bilang telanjang? Itu saya tadi bilang kemarin orang Arab ya sampai 100 tahun yang lalu. Pakaian mereka itu sarung bawah aja, yang di atas enggak ada. Mereka kerja, mereka ke sana ke sini. Jangan kita lihat pakaian mereka bersih, putih, sama ikal, sama itu sorban yang di atasnya. Enggak, mereka 60 tahun, 70 tahun yang lalu mereka masih pakaiannya seperti itu. Sekarang lihat bagaimana beda. Ya, ini salah satu tanda. Terus lanjut. mereka berlomba-lomba di dalam membangun rumah. Membangun rumah. Ya, betul. Adik saya kerja di Arab Saudi.
Dia yang bikin apa namanya ini, Ustazah, matabikh itu yang di dapur, lemari yang di dapur dari aluminium, dari ya dia bilang kadang-kadang itu mereka datang bikin lemari itu di dapur ya yang mahal sampai 50.000 rial, 50.000 rial Arab Saudi itu bilang. Tapi selama 1 tahun mereka tidak masak, makanan mereka dari luar, beli dari luar. Dia bilang sama adik saya, langsung bilang sama beliau, ini lihat dapur ini hampir 50 rial, tapi nanti kita makan Indomie. Ya, kenapa? Biar mereka di depan mereka, ya dapur kita yang paling mahal, dapur kita, rumah kita yang paling afdal, itu yang paling murah, mobil kita juga. Ya, sadaqah Rasul, sadaqah maha benar yang sekarang ada, yang Rasulullah bilang sama kita. Lanjut ah. Orang itu lantas pergi, kemudian Hmm. kami diam sambil termenung. Hmm. Beliau bertanya, "Wahai Umar, tahukah kamu Dalam siapa?" riwayat hadis lain dalam riwayat hadis lain dia 3 hari. Setelah 3 hari Rasulullah tanya kepada Umar, "Tsumman talaqa falabithtu maliyan." Aku tunggu sebentar. Sebentar berapa dalam riwayat hadis itu lain? 3 hari. Baru Rasulullah tanya sama Umar, "Wahai Umar, kamu tahu mengetahui siapa yang kemarin tanya?" Allah wa Rasulullah alam, saya tidak tahu. Itu Jibril. Jibril bilang apa itu? Hai Umar. "Wahai Umar, tahukah kamu siapakah orang yang bertanya tadi?" Saya, Hmm. Umar, menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau Beliau. berkata, Hmm. "Jadinya orang yang bertanya itu adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan urusan agamamu." Mengajarkan urusan agama. Agama. Ini Agama. lihat, ini lihat. Jadi arkan hadis ini namanya arkanuddin. Hadis Mm-mm. namanya arkanuddin, bukan arkanul Islam. Arkanul Islam sudah asyhadu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat. Arkanul iman sita, arkanul ihsan. Tapi di sini namanya arkanuddin. Tapi yang kita harus perhatian, yang biasa sering kita belajar arkanul Islam wal iman wal ihsan. Kenapa hari kiamat tidak masukin? Padahal Rasulullah bilang ini agamamu. Jibril datang mengajarkan kamu agamamu. Tanda-tanda hari kiamat berarti salah satu rukun dari arkan agama, dari rukun agama, biar kita perhatian sama agama kita. Hadisnya panjang, tapi alhamdulillah kita bisa selesai di waktu yang juga kita ambil waktu dari waktu saudara. Jazakumullah khair. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin, razaqana wa iyyakum الفهم عن نبيه الكريم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.